Oke, selamat malam semuanya. Kita akan mulai perkuliahan ya. Kalau tadi kalian udah kuis, kita sekarang masuk ke materi. Oke, ini sesi 11. Kita masih terkait konsolidasi, intercompany, profit transaction, oke, terkait dengan bond. Kalau sebelumnya kalian udah pelajari terkait dengan inventory, lalu terkait dengan fixed asset, ya. Sekarang terkait dengan bonds, ya. Oke, jadi misalkan 2 Januari 2025, ya, Company P acquired 80% Company S with top 4, ya, 180.000. 160.000 misalkan. Oke, at the time of acquisition, ya, equity of S consists of common stock for 150.000 and retained earning for 50,000. Oke, lalu berarti investment, ya, biasa 160.000 ini untuk mendapatkan 80% kepemilikan, ya. Lalu equity of S, oke, ya. Oke, equity of S 200, ya. Equity of S-nya 200.000. Eh, sorry, implied dulu ya, implied fair value. Implied fair value berarti 100%, berarti di sini 100 per 80 kali 160, ya kan? Oke, 200, lalu equity of S juga 200. Oke, berarti tidak ada excess, ya. 200 dikurangi 200. Oke, nah sekarang company S, ya, berarti on 2 Januari 2025, ya, after acquisition, company S issued bonds payable for, ya, 10.000 misalkan, ya. Berarti termnya 3 tahun. Nah, dia nerbitin obligasi, ya. Company S menerbitkan obligasi, berarti surat utang, ya. Jadi dia butuh dana, ya, Company S itu, sehingga dia menerbitkan obligasi atau surat utang, ya. Di mana nominalnya adalah 10.000, jangka waktu 3 tahun, ya, termsnya 3 tahun, ya. Lalu berikutnya jangka waktu 3 tahun, lalu interest coupon rate-nya, ya, coupon rate-nya misalkan ini tugas kalian nanti, kalau tugas itu 86, misalkan di sini coupon rate-nya misalkan 7%, ya. Lalu market interest rate-nya 7%, ya. Oke, interest is paid every
31 Desember. Ya, bunganya dibayar setiap 31 Desember. Ya, selling price of bonds ya was same with its fair value. Oke, jadi suku bunganya dari bonds itu sama dengan nilai wajarnya. Ya, interest rate-nya, apa eh, nilai wajarnya sama dengan nilai jualnya atau harga jual sama dengan nilai wajar. Interest dibayar tiap tanggal 31 Desember. Ya. Oh ya, ini term 7%, ya. Market interest rate-nya misalkan 8%. Oke. Jadi sekarang caranya pertanyaannya how much the selling price of bond. Ya. Oke, berapa harga harga jual, ya. Nah, itu kan mencerminkan tadi fair value-nya, ya. Berapa fair value dari bonds ini. Oke, berarti sekarang kita hitung. Nah, ini untuk malam ini sampai dengan mencari nilai fair value dulu ya dari bonds. Oke, berarti kan 2 Januari 2025 ini sekarang ya. Nanti ada pembayaran bunga kan tiap akhir tahun. Ya, ini 31 Desember 2025, di sini 31 Desember 2026, 31 Desember 2027. 25, 6, 7 ya. Oke. Ya, 31 Desember 2026, 31 Desember 2026. Ya, gitu. 3 tahun ya. Oke, berarti kan nanti dia akan terima, akan bayar bunga ya. Interest paid berarti 7% ya. 7% kali 10.000. Berarti akan ada pembayaran bunga tiap tahun 700, 700, 700 gitu ya. Oke. Lalu nanti pada saat jatuh tempo, nanti kan dia bayar utang gitu ya. Ini kan sama aja surat utang. Ya, tahun ketiga dia akan bayar 10. Nah, nilai-nilai ini semuanya harus kita apakan? Harus kita present value kan. Ya. Berarti ini untuk mencari nilai wajarnya kita present value kan. Oke. Nah, berapa di sini nilai present value? Ya. How much the selling price of bonds? Ya. Oke. Nah, berarti di sini kita cari ya, ini tanggal ya 2 Januari 2025. Lalu di sini ada interest paid ya, atau paid aja boleh. Ini udah paid, interest paid ya. Oke. Berarti di sini cash flow ya berarti ya. Sorry, ini cash flow-nya. Sorry, interest paid ya. Oke. Atau cash flow-nya di sini berarti kita akan cari berapa nilai present value-nya gitu ya. Oke. Jadi caranya di sini dia akan bayar interest 700 ya kan. Oke. Belum bayar di sini ya. Nah, di sini dia nanti akan ya eh secara cash flow berarti kan ya. Secara cash flow kita cari nilai 700 ini, nilai sekarangnya berapa gitu kan. Oke. 31 Desember 2025, 31 Desember 2026, 31 Desember 2027. Ya. Di sini akan ada pembayaran 700. Itu berarti kan nilai bunga ya. Bunga kuponnya 700. Gitu kan. Oke. Ini
interest or ini ya. Nah, 31 Desember ini berarti cash flow-nya, Sob. Ya, cash flow-nya. Nah, di sini juga dia akan bayar nanti 10.700 gitu kan. Ya, oke. Jadi plus nominal gitu kan. Nah, ini kan dia bayar bunga, bunga, bunga plus 10.000 dia balikin lagi uangnya kan yang dia ngutang tadi. Nah, ini sekarang kita lihat present value-nya berapa? Pakai R ya. Pakai market interest rate. Berarti market interest rate pakai yang 8%. Ya, kita kan mau mencari nilai sekarangnya. Ya. Oke, lalu di sini ini nanti pangkat berapa di sini ya? Ini kan berarti pangkat satu, pangkat 2, pangkat 3. Ya, karena kan setahun yang akan datang gitu ya. Kita present value kan. Ini kan nilai 700, ini nilai setahun yang akan datang. Ini nilai 2 tahun akan datang, ini 3 tahun akan datang. Ya, sehingga present value-nya caranya gimana? Di satu, ya, atau 700 dibagi, boleh langsung ya. Satu tambah 8% pangkat satu, ya kan? Berarti nilai sekarangnya 648. Ya, sampai di sini. Nah, ini. Sehingga di sini totalnya present value-nya adalah 9742. Ya, berarti nanti harga jualnya ya selling price of bond was same with its fair value. Ya, berarti di sini present value-nya berapa? 974. Oke, berarti ini menjadi harga jual ya. Oke. Nah, lalu nanti eh kita lihat dulu jurnalnya ya. Sini company P, company S. Nah, tadi kan 2 Januari 2025 dia berarti investment ya. Investment pada cash. Berapa tadi? 160 ya kan? Company S juga gitu, berarti oh ya Company S nggak ada. Terus 31 Desember, dia beli dulu ya. Berarti investment in bond pada cash. Nah, dia beli dengan harga berapa? 9742 gitu ya. 9742. Sementara nanti si Company S akan jurnal apa cash pada bonds payable 974 ya kan? Oke, terus nanti di 31 Desember ya, dia akan terima bunga berarti ya, cash pada interest revenue. Berapa bunga yang dia terima? 700 ya kan? Dan ini juga sama. Berapa bunga yang dia terima? Ya, yang dia bayar berarti interest expense. Ya, ini kan company S ya, pada cash. Berapa? 7. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini cara menentukan bagaimana nilai wajarnya. Ya, oke. Jadi kalian ada tugas. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jadi kalian cukup untuk malam ini tugasnya adalah sampai buat berapa nilai percent value-nya dan juga nanti jurnal seperti ini. Ya, oke ini tugasnya sama lah. Investment 90.000. Oke, ini sorry. Ya. 2 Januari company P acquire 90% S. Ya, ini 2 Januari 2025. Ya, sama ya. 2 Januari after acquisition. Company S issue bonds nominal 10.000, term 3 tahun, interestnya 8%, market interest 6. Interest is paid 31 Desember. Selling price of bond was same with its face value. Determine selling price of bond. Nah, sampai situ ya nanti ya. Untuk malam ini kalian kerjakan ya. Nanti di kolom KLMS. Jadi minggu depan kita kuisnya tentang ini. Oke, so far ada pertanyaan? Ini tugasnya nanti ya. Ini tugasnya ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita absen dulu ya. Silakan dibuka kameranya.